Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ke-10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ajeng Tasya Septiana, Heri Puji, Masitoh Nur, dan Tris Melinda. Kami akan mempresentasikan tentang bumi dan bencana kebumian. Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi mempunyai sebutan lain, yaitu benua biru, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi mempunyai warna dominan biru. Bumi mempunyai bentuk bulat tak sempurna dan juga pepat atau padat. Luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi dengan jari-jari rata-rata 6.371 km. Planet bumi memiliki gravitasi atau gaya tarik dengan percepatan sebesar 9.780.327 meter per sekon, yang dalam perhitungan matematis sering dibulatkan menjadi 9,81 meter per sekon kuadrat. Di sini juga belum dijelaskan tentang sejarah bumi. Saya akan menambahkan, bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mau mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Litosfer bumi terbagi menjadi beberapa segmen kaku atau lempeng tektonik yang mengalami pergerakan di seluruh permukaan bumi selama jutaan tahun. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air dan sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau yang memiliki banyak danau dan sumber air lainnya yang bersumbangsih terhadap pembentukan hidrosfer. Kutub bumi sebagian besar ditutup oleh es padat di Antartika dan es laut di kutub. Interior bumi masih tetap aktif dengan inti dalam berbagai besi padat, sedangkan inti luar berupa fluida yang menciptakan medan magnet dan lapisan tebal yang relatif padat di bagian mantel. Bumi juga mempunyai rotasi dan revolusi. Adapun penjelasan tentang rotasi, yaitu perputaran bumi pada sumbu porosnya yang memerlukan waktu sekitar 24 jam. Revolusi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari yang membutuhkan waktu sekitar 365 hari atau kurang lebih 1 tahun. Jarak bumi dan matahari yaitu 149,6 juta kilometer. Rotasi bumi dapat mengakibatkan pergantian malam dan siang, terjadinya perbedaan waktu di berbagai negara, serta gerak semu harian matahari. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Bumi mengorbit matahari pada jarak rata-rata sekitar 150 juta kilometer. Dari bumi akan terlihat jelas gerakan matahari ke arah timur dengan laju sekitar 1% per hari yang memperjelas diameter bulan atau bumi sekitar 12 jam.
Karena pergerakan ini, bumi membutuhkan waktu kira-kira 24 jam atau hari matahari untuk menyelesaikan putaran penuh pada porosnya sehingga matahari bisa kembali ke meridian. Rata-rata kecepatan orbit bumi adalah 29,8 km per sekon. Cukup cepat untuk menempuh jarak yang sama dengan diameter planet, atau sekitar 12,742 km dalam waktu 7 menit, dan jarak ke bulan 384.000 km dalam waktu 3,5 jam. Bulan berputar dan bumi mengelilingi barisentrum sekitar 27,32 hari. Saat dipadukan dengan sistem revolusi bumi bulan mengelilingi matahari, periode bulan sinodik dari bulan baru ke bulan baru adalah 29,53 hari. Jika dilihat dari kutub utara langit, gerakan bumi, bulan, dan rotasi sumbu mereka berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang di atas kutub utara, baik matahari dan bumi berputar dengan arah berlawanan mengelilingi matahari. Bidang orbit dan sumbu bumi tidak diatur. Sumbu bumi miring sekitar 23,4 derajat dari serenjang bidang orbit bumi matahari, dan bidang orbit bumi bulan miring sekitar kurang lebih 5,1 derajat dari bidang orbit bumi matahari. Tanpa kemiringan ini akan muncul gerhana setiap 2 minggu, pergantian antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Lapisan-lapisan bumi terdiri dari inti bumi dalam, inti bumi luar, selimut bumi, dan kerak bumi. A. Kerak bumi. Lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kerak benua, yaitu lapisan batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang membentuk benua dan daerah dangkal dasar laut di dekat pantai, mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. 2. Kerak samudra, yaitu bagian dari litosfer bumi yang permukaannya berada di cekungan samudra, tersusun dari batuan mavik atau sima, mempunyai ketebalan 5-10 km. Sebagai contoh, bagan kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra berada di perairan, sedangkan kerak benua berada di dataran. Selimut bumi. Selimut bumi letaknya berada di antara kerak bumi dan inti bumi. Ketebalan mantel bumi yakni 2.900 km. Temperatur mencapai 3.000 derajat Celcius. Selimut bumi terdiri dari 1. Litosfer. Litosfer adalah kulit terluar dari planet berbatu, terutama bumi. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi paling luar yang didominasi batuan padat. Ketebalannya sekitar 1.200 km. Konveksi. Di mantel bumi menggerakkan litosfer yang terpisah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng benua dapat mengakibatkan gempa. Pergerakan lempeng samudra dapat mengakibatkan tsunami. 2. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah, sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. 3. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi.
Kita masuk di bagian terakhir, C. Inti bumi. Inti bumi dibagi menjadi dua, inti dalam bumi dan inti luar bumi. Inti luar bumi adalah lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2266 km, terdiri dari besi dan nikel yang terletak di atas inti, dalam dan di bawah mantel. Batas luarnya berada sekitar 2266 km di bawah permukaan bumi. Inti dalam bumi adalah bagian paling dalam yang berbentuk bola padat dengan jari-jari sekitar 1220 km. Menurut studi seismologi, panjang jari-jari inti dalam bumi ini sekitar 70% dari jari-jari bulan. Diyakini bahwa inti dalam bumi terdiri dari campuran besi, nikel, dan suhu pada inti dalam bumi diperkirakan sama dengan suhu permukaan matahari sekitar 5700 Kelvin. Demikian. Bencana alam dan kebumian dapat dibedakan menjadi badai guru, gempa bumi, siklon tropis, kekeringan, dan banjir. Badai guru ini dapat menyebabkan banjir, bahaya batu es hujan, bahaya petir, dan dapat menghilangkan nyawa manusia. Badai guru dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini. 1. Badai guru termal atau konvektif. Badai ini disebabkan oleh pemanasan permukaan dari radiasi matahari. Karakteristik badai ini adalah pertumbuhan cepat, daerah kurang luas, hujan lebat lokal, arus udara ke bawah kuat, dan angin ribut lokal, serta adanya resiko hujan es batu lokal dan petir. Karena tumbuh dengan cepat, maka peringatan dini sukar dilakukan. Badai guru atau orografik. Badai ini terjadi jika udara 3. Badai guru yang dikaitkan dengan gangguan tropis seperti badai tropis, monsun, gelombang timuran, dan sebagainya. Selanjutnya, gempa bumi. Gempa bumi memancarkan energi bumi dalam bentuk gelombang. Gerakan kulit bumi yang dikaitkan dengan gelombang seismik diukur dengan seismograf. Ada 3 jenis gelombang seismik, yaitu gelombang primer atau disebut juga dengan gelombang P. Gelombang ini termasuk gelombang tercepat. Kecepatan gelombang ini melalui bumi adalah 3-8 mil per sekon. Selanjutnya, gelombang sekunder. Gelombang sekunder disebut juga gelombang es. Kecepatan gelombang es sekitar 2/3 kecepatan gelombang P. Gelombang es mempunyai amplitudo lebih besar dan periodenya lebih lama daripada gelombang P. Selanjutnya, gelombang permukaan disebut juga gelombang lob. Gelombang ini sangat lambat dengan periode gelombang yang panjang dan amplitudenya besar yang menjalar melalui kerak bumi seperti gelombang air, tetapi tidak menembus ke bagian dalam bumi. Gempa bumi ada 3, yaitu gempa tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng benua. Yang kedua, gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas magma dekat permukaan bumi atau disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang ketiga, gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan batu misalnya pada gua atau disebabkan oleh longsoran tanah. Yang selanjutnya, siklon tropis. Siklon tropis adalah badai sirkuler yang menimbulkan angin yang mampu merusakkan daerah 250 mil dari pusatnya. Kecepatan angin yang paling kencang terdapat pada cincin yang bergaris tengah 20-30 mil dari pusat siklon. Selanjutnya, bencana kekeringan. Kekeringan merupakan kondisi kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Kondisi kering diartikan sebagai keadaan dengan jumlah curah hujan sedikit. Kondisi kering disebabkan oleh kombinasi antara kurangnya jumlah curah hujan dan evapotranspiransi. Penyebab kekeringan adalah
gerak turun udara akibat tekanan tinggi yang menghalangi pembentukan awan sehingga kelembapan rendah dan terjadi defisiensi atau curah hujan. Yang terakhir, bencana banjir. Bencana banjir disebabkan oleh buruknya sistem skala meso atau makro. Faktor meteorologis utama yang menyebabkan bencana banjir adalah hujan torrensial, distribusi hujan, dan durasi hujan. Faktor lain yang penting adalah sifat fisik permukaan tanah. Siklon tropis dapat mempengaruhi sistem cuaca di Indonesia, terutama meningkatkan perawanan curah hujan, angin, dan gelombang lain. Macam-macam bencana alam di Indonesia. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Yang kedua adalah letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Nah, di sini ada contoh gambar yang tentang letusan gunung api. Yang ketiga adalah tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bantuan penyusun lereng. Yang kelima adalah banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, banjir ini disebabkan juga bisa dari lingkungan, bisa dari ulah manusia sendiri. Mungkin kalau dari ulah manusia, contohnya membuang sampah sembarangan. Membuang sampahnya itu sekitar di sungai. Nah, di sungai itu jika sampahnya menumpuk, di situ akan menyebabkan meluapnya air. Yang keenam adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Yang ketujuh, kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Jika di bumi ini selalu mengalami kekeringan, mungkin dari manusianya akan sulit untuk mendapatkan air. Yang kedelapan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis. Dari kebakaran hutan ini bisa disebut juga bisa dari ulah manusia ataupun yang lainnya. Contoh dari ulah manusia, jika manusia itu berada di hutan, dia merokok, dan merokok itu puntungnya membuat hutan ini akan menjadi terbakar karena ada api yang di putu rokoknya tersebut. Yang kesembilan adalah angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat 3-5 menit. Dari sini presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.